Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sadarkah saudara bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan? Tentu kesadaran bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan karena kita menyadari bahwa hidup yang kita miliki adalah semata-mata kasih karunia Tuhan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada umumnya semua orang suka dengan yang disebut kesempatan, apalagi kesempatan emas. Namun berapa banyak di antara kita yang memiliki keinsafan bahwa apa yang ia sedang kerjakan adalah sebuah kesempatan yang berharga, yang membuka pintu-pintu kesempatan lain baginya. Banyak orang lebih menghargai sesuatu yang dikerjakan jikalau hal itu memberikan hasil baginya yang luar biasa. Tetapi berapa banyak orang-orang yang berhasil hari ini adalah mereka yang telah melakukan hal-hal sederhana dengan kesungguhan hati. Saudara, mari kita membaca 1 Samuel pasal yang ke-17. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin, dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1.000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya, meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan
Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin, yang mengucap kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan menganugerahkan raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anak yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang berdiri dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu menjawabnya dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya lah baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu
terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapat orang Filistin itu lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan Saharaim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka, dan Daud mengambil kepala orang Filistin di pancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang kita baca hari ini seakan-akan sebuah kisah yang baru memperkenalkan seorang yang bernama Daud. Padahal tentang Daud telah dikisahkan sebelumnya. Saudara tidak heran kisah ini memberikan kesan hal yang seperti itu. Karena memang melalui peristiwa ini, nama Daud menjadi terkenal. Kisah ini hendak menggambarkan bahwa sebetulnya Daud bukan siapa-siapa. Tetapi kali ini, dia telah menjadi seorang yang terkenal di kalangan bangsa Israel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan melalui kisah yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, ada kalanya Tuhan membuka kesempatan itu dengan perkara-perkara yang sederhana. Saudara, firman Tuhan mengatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Saudara, inilah permulaan daripada peran seorang anak bungsu dari 8 bersaudara yang biasa mengembalakan ternak ayahnya. Namanya adalah Daud. Tentu kalau disebut anak bungsu, maka dia adalah anak yang masih muda, yang masih kemerah-merahan, dan parasnya sangat ganteng, saudara. Saudara, Daud pergi ke arena perang, bukan karena dia seorang prajurit untuk perang, seperti ketiga kakaknya yang besar-besar. Dia pergi ke sana karena urusan domestik, yaitu bagaimana dia diperintahkan oleh ayahandanya Isai untuk memperhatikan kakak-kakaknya yang di medan perang, yaitu membawa makanan bagi mereka. Saudara, Daud melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terlihat kalimat dikatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebuah peristiwa yang sangat sederhana yang membawa Daud kepada sebuah kesempatan yang Tuhan sediakan baginya untuk menunjukkan siapakah Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita, Tuhan ada kalanya bertindak dengan cara yang sama. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita di dalam perkara-perkara yang sederhana. Oleh karena itu kita masih ingat apa perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia pun akan setia dalam perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan mempercayakan kepada dia perkara besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar satu hal. Saudara, mari kita menjadi orang-orang percaya yang setia di dalam perkara-perkara yang sederhana, namun sesuatu yang sungguh-sungguh patut kita kerjakan.
kita kerjakan dengan sungguh-sungguh antusias, dengan sukacita. Saudara, kita tidak tahu. Di dalam kesempatan itu, Tuhan membuka kesempatan yang lain untuk menyatakan siapakah Tuhan yang memimpin hidup kita. Untuk menyatakan keajaiban Tuhan. Bukan menyatakan betapa hebatnya kita, tetapi betapa ajaibnya Tuhan yang selalu ingin memberkati hidup kita. Mari saudara, perkara-perkara sederhana bukanlah hal yang sederhana, tetapi perkara-perkara sederhana adalah perkara-perkara yang berharga yang Tuhan ingin kita hargai karena kita mengasihi Tuhan. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kekuatan dan keberanian orang percaya bukan pada hal-hal yang lahiriah, melainkan pada iman kepada Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehadiran Goliat yang tingginya mencapai 3 meter, sungguh-sungguh menggentarkan, termasuk menggentarkan Raja Saul. Saudara, bagaimana caci maki keluar dari mulut daripada Goliat, bukan saja ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi juga atas nama ilah-ilah yang mereka percaya, mereka menghina Tuhan. Saudara, Daud adalah seorang muda yang masih muda sekali, bukan seorang tentara. Dia hanya seorang anak yang menjaga ternak ayahnya. Berbeda dengan Goliat yang sejak muda sudah menjadi tentara, dan dia menjadi tentara yang sangat profesional. Tetapi bagaimana Daud merespons terhadap sikap Goliat ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud tidak merespon Goliat karena Daud merasa dia mampu. Tetapi Daud merespon Goliat karena Daud beriman kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini kita tahu dari perkataan Daud bahwa bukanlah dia yang berperang melawan Goliat, tetapi Tuhanlah yang berperang melawan orang Filistin ini. Sehingga bangsa Israel akan tahu bahwa Tuhanlah yang memenangkan peperangan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keberanian, tekad, kekuatan daripada orang percaya bukan yang dipertimbangkan adalah kekuatan fisik, kepintaran hikmat manusia, kecerdasan seseorang, bukan. Tetapi saudara, kekuatan, keberanian, tekad orang percaya. Karena dia memandang kepada Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan. Saudara, mari kita camkan, Daud hanya memakai peralatan yang biasa dia pakai. Sebuah katapel yang biasa dia pakai di dalam mengembalakan ternak itu. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, peralatan yang sederhana, yang sebetulnya bukan tandingan dari tombak dan pedang. Tetapi saudara, Tuhan bisa pakai hal-hal yang sederhana itu. Tuhan pakai di tangan Tuhan dengan kuasa yang ajaib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin engkau dan saya mempunyai talenta-talenta yang sederhana. Kita orang-orang yang sederhana. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bisa memakai perkara-perkara sederhana untuk menyatakan kemuliaannya. Asalkan kita mau melakukan perkara-perkara yang sederhana yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan Tuhan ingin mengatakan, mari percayakan kepadaku, maka aku akan memakai engkau bagi kemuliaanku. Oleh karena itu saudara, apapun dalam hidup kita, keberanian,
dan kekuatan kita, bukan kepada kemampuan diri kita, tetapi iman kita kepada Tuhan. Disitulah saudara-saudara, Tuhan menyatakan kuasa dalam hidup kita. Dan biarlah banyak orang tahu, bukan kita, tetapi Tuhanlah yang sungguh-sungguh memenangkan peperangan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah dari pelajaran firman-Mu hari ini, kami belajar ya Tuhan, perkara-perkara sederhana menjadi sesuatu yang Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Justru dalam kelemahan-kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Sehingga kami ya Tuhan, kami tidak perlu minder. Apapun yang kami miliki, tapi kami bersandar bukan kepada apa yang kami miliki. Tapi kami bersandar kepada Engkau yang hidup dalam kami dan Engkau mau memakai kami. Ajar kami, supaya kami, kekuatan kami, keberanian kami, tekad kami, bukan kepada diri kami, tapi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.